Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Putri Ningtyas, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi dengan unit kerja SMPIT Al-Ikhwan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yaitu dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga adalah menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang terakhir adalah menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Adapun 3 aspek kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Di sini saya akan memaparkan 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama ada kesiapan belajar murid atau readiness, di mana ini adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuat siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua ada minat murid, yaitu minat murid merupakan suatu keadaan mental yang melakukan respon terarah kepada satu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang terakhir ada profil belajar murid, yaitu profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Adapun profil belajar murid dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua ada budaya, yang ketiga adalah gaya belajar, dan yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut, yaitu mengamati perilaku murid-murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, dan mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, kemudian berbicara dengan guru sebelumnya, dan membaca rapot murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 tahap. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran melalui diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Selanjutnya juga ada diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang terakhir ada diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lainnya? Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.